manusia terhadap hewan kini semakin meningkat dengan banyaknya kesadaran akan pentingnya melindungi dan menjaga keselamatan hewan. Setiap spesies, besar atau kecil, memiliki kontribusi yang berharga dalam menjaga keseimbangan alam. Ketika kita merawat dan melindungi hewan, itu berarti kita juga menjaga warisan alam untuk generasi mendatang. Di Animalium Animal Science Center, kita akan belajar mengenai kehidupan satwa yang diharapkan dapat berkontribusi membangun kecerdasan ekologis pada generasi penerus bangsa. Hai Sobat Iptek, ketemu lagi nih bareng Suara Madinah dalam Kepo Iptek, di mana sains akan kita pelajari dengan cara yang menyenangkan. Oke Sobat Iptek, kali ini Dina sudah berada di Animalium Animal Science Center yang berlokasi di Cibinong, Jawa Barat. Kira-kira mau ngapain ya? Kali ini kita akan berkenalan dengan hewan satwa, terutama reptil. Dan di Indonesia nih, ada kurang lebih 700 reptil loh di sini. Jadi gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk ke dalam. Halo Kak. Hai Mbak. Aku Hani dari tim edukasi, kira-kira ada yang bisa aku bantu atau enggak nih? Oke, pas banget nih Sobat Iptek. Karena kita udah berada di Animalium gitu, ini sebenarnya udah mulai masuk ke tahap awalnya gitu ya? Betul. Ini ada apa saja sih Kak di sini? Jadi kalau untuk di lobi utama, ini kita bisa belajar mengenai hewan secara general, kemudian nanti teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi di ruangan khusus masing-masing film Kak. Oke, jadi sebutannya film ya. Betul. Kalau nah, yang sekarang ini ada beberapa hewan yang bisa dibilang ditampilkan ya di sini. Betul banget. Nah, ini aku penasaran. Tadi sempat ngintip sebentar. Ini ada apa saja sih Kak Hani di sini? Jadi kita punya beberapa jenis device yang sedang kakak lihat ini. Dengan kakak siapa aku belum kenalin nih. Oh iya, jadi lupa ya. Tadi Kak Hani kenal dengan Kak Dina. Oke Kak Dina, hari ini untuk device yang ini adalah sebuah device untuk memperkenalkan mengenai salah satu organisasi di internasional yang mencatat semua populasi hewan dan tumbuhan. Oh, jadi ini secara dunia ya? Betul sekali. Oke. Lalu juga sebenarnya ada apa saja sih yang nanti akan aku bisa lihat gitu di dalam dengan ruangan lainnya? Oke, jadi kalau di Animalium sendiri itu sistemnya kami punya lobby, kemudian exhibit. Jadi kalau untuk di lobby teman-teman bisa melihat patung-patung dari hewan dan papan informasinya. Kemudian nanti kalau sudah kita pindah ke bagian exhibit, nanti kita bisa lihat hewan-hewan asli dan spesimen. Gitu Kak. Karena memang yang awal ini kan kita akan bertemu dengan beberapa dari reptil ya. Oke. Sebenarnya reptilnya itu aman dong ya Kak? Aman dong. Oke, tapi sebelum kita bahas reptil itu ya, sebenarnya tadi ada apa saja juga sih yang bisa dihadirkan, mungkin bisa sambil diklik juga ya? Boleh. Jadi untuk ini, device yang satu ini adalah namanya device IUCN. Jadi kalau kakak geser ke sebelah sini, nah kita bisa cek hewan-hewan yang populasinya didata sama mereka. Untuk yang extinct, ini berarti hewan-hewan tersebut sudah nggak ada lagi di muka bumi Kak. Gitu. Iya betul. Kemudian bergeser ke sebelah sini, berarti populasinya semakin banyak di alam. Seperti itu Kak. Berarti ini contoh ya, ini kategori dari IUCN untuk spesies yang telah dievaluasi namun tidak masuk dalam kategori manapun amanah. Kalau ditampilkan di belakang ini contoh-contoh apa nih? Nah kalau yang di belakang ini device-nya ada di sebelah kanan Kak. Iya, kita mungkin harus dijelasin aja. Betul. Ya. Nanti apa saja tuh? Nah, kalau di sebelah sana, kalau tadi ini populasi, kalau di sebelah sana kita bisa lihat pembagian hewan secara keseluruhan. Jadi untuk di dunia sendiri hewan itu dibagi menjadi dua, yang satu vertebrata atau hewan bertulang belakang dan satu lagi invertebrata dan hewan-hewan tidak bertulang belakang. Jadi sebelum teman-teman masuk ke ruangan spesifik, kita bisa belajar lebih umum di sini. Gitu. Dan lampu-lampu di device tersebut terhubung ke depan. Jadi kalau kita klik salah satu, dia bisa menunjukkan hewan yang mana sih yang masuk dalam golongan tersebut gitu. Jadi kita mau fokus kemana nih? Misalnya ada vertebrata maupun invertebrata gitu. Ini sebenarnya jadi inget lagi nih masa-masa sekolah gitu ya. Sebenarnya informasi juga nih buat Sobat Iptek, karena kalau ingin mengetahui edukasi lebih rinci gitu bisa langsung datang aja gitu ya ke Animalium. Nah lalu nanti kan juga aku mau tanya-tanya nih terkait bagaimana sih ada 700
200 hewan reptil ya. Itu sebenarnya masih benar-benar ada di muka bumi ini atau memang sudah ada beberapa yang punah? Betul, untuk reptil sendiri, untuk yang kita hadirkan di sini di Animalium ini ada hewan-hewan, ada banyak sekali dari Indonesia yang memang populasinya dan popularitasnya karena masih rendah karena penelitiannya pun masih sedikit. Jadi kita berusaha angkat untuk supaya masyarakat bisa belajar lebih jauh dan lebih mendekat dengan alam gitu Kak. Nah, kakak ini kan Kak Hani yang biasa selalu nemenin teman-teman, mungkin sebutannya kayak gayet juga Iya, gitu ya, betul. terkait dengan edukasi. Betul sekali. Sudah berapa banyak sih biasanya ada masyarakat dari umum kan boleh juga nih datang ke sini? Betul sekali, banyak banget kunjungan dari sekolah-sekolah yang terbanyak satu hari kita bisa handle sampai 700 siswa. 700 siswa? Iya betul, 700 siswa dalam satu hari. Wow, menarik banget ya. Selain 700 siswa, nanti kita juga akan ngelihat ada 700 reptil yang ada di Indonesia. Kayaknya langsung aja yuk. Boleh, Ke tempat kita cek aja sebelah sana ya? Iya. Yuk, langsung aja Sobat Iptek. Ya Sobat Iptek, kita udah ada di ruangan herpetofauna Betul. ya Kak Hari. Tadi udah sempat masuk, hawanya udah agak berbeda ya karena di sebelah saya ini Sobat Iptek. Wow, ada buaya yang panjangnya berapa meter Kak? Lebih dari 6 meter. 6 meter. Nah sebelum ke buaya nih ternyata di sebelah sana juga ada apa saja tadi ya Kak ya? Tadi kita bisa belajar dari evolusi amfibi, kemudian perbedaan yang paling sering ditanya nih Kak, perbedaan dari katak sama kodok. Oh iya sih ya, bener. Kadang agak bingung ya membedakan Betul. pada saat ketemu nih katak apa kodok nih, karena emang hampir mirip Hampir ya. mirip, betul. Tapi bedanya di mana? Biasanya kita bisa spot perbedaannya ada di bagian kulit. Jadi kalau misalnya dari kodok, itu kulitnya dia cenderung kasar dan kering. Tapi kalau misalnya dari katak, itu cenderung lebih lembab, kayak pakai moisturizer, kemudian dia lebih halus gitu Kak. Jadi tergantung dari bagaimana kulitnya gitu Betul, ya. Walaupun Kak. dalam keadaan misalnya lagi hujan itu Betul. tetap Iya, betul. kondisi lembab untuk katak ya. Iya betul sekali. Sama biasanya kita bisa lihat dari bentuk kakinya. Biasanya keluarga dari katak-katak ini dia punya selaput kecil di bagian kakinya, makanya dia bisa lompat lebih jauh dibandingkan dari keluarga kodok sendiri. Gitu. Oke, kita udah kenalan tuh sama kodok dan katak. Tapi sebenarnya ada langkah aman gak sih pada saat kita ketemu dengan kodok atau katak itu dalam? Karena kan sering banget nih Betul di banget. lingkungan sekitar kita menemukan katak sama kodok itu gitu. Biasanya kalau mereka memang dia nggak terlalu mendekat ke manusia ya. Jadi misalnya kalau ketemu, nggak masalah kita mundur aja aman kok gitu. Kalau untuk kodok dan Jadi katak. setidaknya masih oke lah ya. Iya. Nah sekarang nih yang agak menarik perhatian adalah di sebelah saya nih, mungkin kalau Sobat Iptek melihat ada buaya yang ini besar banget. Ini salah satu buaya yang memang ada di dunia atau bagaimana? Betul, jadi pernah tercatat sebagai buaya muara terbesar di dunia dan ditemukan di Filipina. Panjangnya lebih dari 6 meter. Dari 6 Jadi ukurannya meter. sama dengan aslinya Kak yang ini. Tapi sebenarnya proses awalnya gitu ya untuk si hidupnya buaya ini benar-benar emang bisa gitu ya di dalam sekitaran karangan lingkungan kita. Kalau lingkungan sebenarnya bisa karena sejatinya sebenarnya kita yang hidup di lingkungannya mereka. Jadi banyak sekali kasus di mana kita nggak sengaja ketemu sama mereka ya Kak ya. Karena sebenarnya manusia yang mengambil alih lahan tempat hidupnya mereka gitu. Termasuk salah satunya contohnya adalah buaya muara ini yang ditemukan di Filipina. Oke, bedanya ada buaya apa saja sih? Karena seperti ini juga nih perbedaan antara buaya dan aligator. Bisa dijelasin nggak Kak? Nah kalau teman-teman lihat bagian gambar sebelah sana itu paling mudah membedakannya dari moncongnya nih Kak. Kalau misalnya buaya dia biasanya berbentuk seperti huruf V. Jadi agak mengerucut ke bagian depan. Tapi kalau misalnya aligator dia cenderung tumpul dan berbentuk huruf U gitu. Oke, tapi dari perbedaan buaya dan aligator ini sama-sama apa ya? Menyeramkan juga sih kalau kita ketemu, cuma kan tetap aja harus antisipasi kalau ketemu dengan hewan-hewan reptil. Dan seperti yang ada di belakang mungkin bisa dijelasin sedikit kan ya, ada Oke. filogenis, seperti apa sih bedanya? Jadi kalau di sini kita bisa lihat evolusi dari reptil gimana dia berubah
dari sekian tahunnya kayak gitu. Kemudian untuk yang Philo gini, ini kita bisa belajar mengenai kekerabatannya. Kira-kira dia lebih dekat dengan mana sih? Gitu. Seperti contohnya salah satu di sini, ini adalah penyu yang suka disalahartikan sama kura-kura gitu. Padahal dibentuknya beda banget ya Kak ya. Tapi teman-teman kadang suka bingung yang mana sih yang penyu, yang mana yang kura-kura. Oke, gitu. seperti ini berarti ini Penyu betul, terlihatnya dari bagian sirip sebelah sini sama bagian kepalanya. Jadi kalau untuk penyu dia belum bisa masukin kepala ke dalam cangkangnya karena tulangnya nyambung sama cangkang. dan lebih panjang kali Betul, ya dari kondisi. gitu. Semoga nggak pusing habis ini ya. Oke, kayaknya penasaran juga nih lebih mengenal ada hewan satwa apa lagi gitu yang dihadirkan. Jadi kayak kita harus jeda dulu deh, kita sambil mau lihat apa lagi nih yang selanjutnya akan kita kunjungi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kepo Iptek. Kembali lagi di Kepo Iptek, masih kepo dong ya, ada hewan satwa apa lagi, dan ini kita sudah berada di ruangan yang berbeda kali ini. Di mana nih Kak kita sekarang? Kita masuk ke bagian eksibit dari Herpetofauna. Masih herpetofauna tapi exhibit ya. Betul. Nah itu bedanya kalau exhibit berarti kita kan bertemu yang benar-benar realnya. Betul banget. Kalau tadi hewan kita ya. lihat patung-patung, sekarang kita lihat bagian aslinya. Oke, sudah mulai mendekati dengan aslinya gitu. Nah di sini dihadirkan ada hewan satu apa saja nih Kak? Kalau kita lihat dari sebelah sini, ini ada keluarga dari kura-kura. Kalau Halo. misalnya kita spot satu persatu ya Kak, ini ada yang kura-kura dada merah sama kura-kura leher ular. Tapi kalau kita lihat bagian sekeliling, tempat-tempat lainnya ini ada dari biawak juga sama ular-ular. Jadi kalau yang sebelah sana itu bagian ular yang tidak berbisa, sedangkan yang bagian tengah itu ular berbisa, khusus berbisa. Oke, yang berbisa sebelah sini, lalu ini yang tidak berbisa gitu ya. Nah ini biasanya mungkin bisa diceritain kayak kebiasaan-kebiasaan kali ya. Boleh. Contoh dari kura-kura ular dulu deh yang sebelah saya ini nih. Nah, biasanya teman-teman kalau dari kura-kura ini dia punya kebiasaan sunbathing atau berjemur. Makanya kalau kita lihat bagian atapnya itu terbuka ya Kak. Iya, karena sebagai hewan yang berdarah dingin, dia punya pengaturan khusus untuk mengatur suhu tubuhnya. Salah satunya dengan cara berjemur. Wow, Gitu. jadi bukan kita aja ya. Biasa ke Iya. pantai kalau ini sunbathingnya khusus di tempat ruangnya sedikit terbuka Betul gitu. Terus juga kalau misalnya nih untuk bisa apa namanya merawat ular-ular yang misalnya yang berbisa dengan tidak berbisa, mungkin yang lebih seram itu yang berbisa lah ya. Iya. Itu gimana sih sebenarnya Iya, perawatannya jadi, misalnya? betul, pertama harus paham dulu jenis ularnya dan cara penanganannya. Jadi akan lebih baik kalau sudah bersertifikat ya gitu Kak. Kalau untuk handle bagian ular-ular berbisa, karena bahaya banget ya Kak ya kalau sampai kita nggak tahu ya tiba-tiba dia menyerang gitu. Jadi kita harus pastikan kalau kita punya sertifikat untuk mengurus ular tersebut, atau minimal kita paham cara meregulasi kalau misalnya suatu saat kejadian buruk itu menimpa dari kita gitu Kak. Nah, berarti ada antisipasinya juga dong ya. Betul. Gimana caranya kalau misalnya ada hewan reptil seperti ular ini mendekat, berarti harus tahu apa hal Betul pertama yang banget. dilakukan misalnya. Nah, tapi kalau di sini kalau berbicara jumlah kurang lebihnya aja kali ya Kak ya. Ada berapa sih hewan yang berbisa, ularnya dan tidak berbisa? Kalau misalnya untuk yang berbisa di sini karena kita punya masing-masing 3 bagian, itu jadi kurang lebih ada sekitar 15 untuk yang berbisa. Sedangkan untuk yang tidak berbisa ini macam-macam jumlahnya Kak, karena ada satu tempat yang isinya sepasang. Jadi adalah sekitar 10 sampai 20 ekor. 10 sampai 20. Yang paling besar atau yang Paling besar. benar-benar, apa ya, menarik lah Paling untuk menarik ya? dilihat oleh teman-teman yang sering kesini gimana? Boleh, nanti kalau kita cek ada sebelah sana itu ada yang namanya Piton Morus albino. Dia warnanya kuning teman-teman, karena sebenarnya aslinya warnanya coklat. Tapi karena di albino, kekurangan pigmen melanin jadi dia warnanya kuning. Nah itu bobotnya sudah sampai sekitar 8 kg dengan panjang hampir lebih dari 2 meter. Wow, Iya. 2 meter lumayan ya gitulah Tapi ya. sebenarnya masih bisa lebih panjang lagi Kak, karena di alam liar dia bobotnya bisa mencapai 100 kg dan panjang 7 meter. Jadi dia masih bisa bertumbuh di sini. Nah itu kalau untuk cara seperti apa namanya perawatan untuk si ular-ular ini tuh bagaimana sih? Karena kan di kondisi yang bisa dikatakan ini indoor gitu ya. Apakah mereka bisa dibilang aman dan mungkin baik-baik aja gitu ular-ular di sini? Nah, kalau di sini kita sudah punya dokter hewan sendiri, kemudian ada animal keeper juga yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian kami juga bekerja sama dengan peneliti-peneliti BRIN, jadi memang rutin dicek kondisinya gitu Kak, jadi aman Oke, sih. tapi setidaknya tahu dong ya bagaimana kondisi Betul kalau banget. misalnya si ular ini sakit. Sakit, betul, atau kurang nyaman, iya karena ada dokter yang senantiasa ngecek gitu Kak. Nah
Nah itu kan biasanya kalau dalam posisi sakit, apakah memang ada perbedaan kondisi dari si ular itu nggak sih? Nah, kalau di hewan paling mudah dilihat dari perilaku makan, Kak. Kalau dia mulai menghindar atau dia menghindari makan, padahal selama ini dia aktif banget untuk makan, kita harus cek apa yang terjadi di dia gitu. Entah dia kurang nyaman atau mau ganti kulit bisa jadi gitu. Biasanya kita langsung tanya ke bagian dokter. Nah lalu juga nih biasanya yang jadi pertanyaan ular-ular ini kan juga termasuk aman ya, karena memang sudah dilindungi juga nih kalau di sini. Tentu kan kita suka kadang menemukan juga nih ular-ular di sekitar kita. Nah itu biasanya ular apa sih Kak? Nah, kalau ular-ular di sekitar kita yang paling sering banget ketemu itu dia ular pohon, Kak. Warnanya hijau di sebelah situ nanti kita bisa lihat ya. Itu masih banyak banget biasanya. Cuma mungkin teman-teman harus waspada karena biasanya ada banyak informasi yang memberitahu bahwa ular ini bisa dicek berbisa atau tidak berbisa dari bentuk kepala. Padahal sebenarnya enggak. Jadi kalau mau ketemu, jadi lebih baik kita kabur aja daripada kenapa-kenapa ya. Jadi kayak kalau kabur akan dikejar deh. Iya, jadi kita kabur. Berarti kalau untuk membedakan antara yang berbisa dan tidak berbisa itu dilihat Itu dari sulit banget karena kita hanya bisa lihat dari posisi taringnya aja. Iya, di ular berbisa selalu punya 2 taring yang stand out, sedangkan yang nggak berbisa dia nggak punya. Tapi kalau dari bentuk kepala sejauh ini para peneliti bilang itu belum tepat. Nah, umur yang paling muda di sini tuh ular yang mana? Mungkin ada sekitar yang berbisa? Ada yang baru beberapa bulan aja dan itu sebenarnya nggak berbisa sih karena dia baru aja dipindah ke sini gitu. Jadi kayak paling sekitar 5 atau 6 bulanan aja. 5 atau 1, Iya, 6 masih bulan. kecil. Oke, nanti kita masih mau kemana lagi habis ini kira-kira? Yang kita akan cek ke bagian gurun kali ya Kak ya kalau Kakak mau cek. Gurun, itu Iya. gurun. Apa ya? Usai Coba kita jeda cek ya, ya. kayaknya kita jalan-jalan lagi. Let's go. Oh ya Sobat Iptek, saking asiknya berkeliling, Dina sampai lupa nih kasih tahu. Jadi, ketika berkunjung ke Animalium Science Center, Sobat Iptek akan dapat buklet paket edukasi mandiri loh. Di setiap lembarnya terdapat penjelasan tentang nama dan juga jenis hewan. Kalian juga bisa mengisi esai yang ada di buklet sambil berkeliling ke Animalium Science Center. Wah, Sobat Iptek, kita udah ada di ekosistem gurun nih di belakang. Kita ada hewan apa nih sebutannya, Kak? Ini namanya kadal gurun atau biasa kita kenal sebagai kadal berjanggut, Kak. Kadal berjanggut. Nah, ini kalau kadal berjanggut apa saja sih yang mungkin bisa disampaikan perbedaan dengan kadal-kadal lainnya yang tadi sebelumnya udah kita ketemu nih? Iya, ciri khas dari kadal berjanggut ini dia punya warna oranye yang cantik banget, Kak. Biasanya warna ini tergantung, ada yang biasa oranye sampai kecoklatan. Apalagi kalau dia masuk ke masa kawin, biasanya warnanya jadi lebih menarik lagi. Oranye oranye terang gitu. Ini menariknya karena memang lebih ke warna ya. Betul. Gitu. Nah, lalu juga ini makannya apa sih biasanya? Karena memang salah satu kadal yang hidupnya benar-benar di gurun. Gurun, betul sekali. Dia biasanya makannya serangga-serangga kecil atau kadang juga dia bisa makan tumbuh-tumbuhan. Tergantung moodnya aja deh, Kak. Tergantung moodnya aja, jadi bukan manusia aja ya. Betul. Kadang juga punya mood saat mereka pengen makan. Nah, kalau misalnya dalam posisi atau kondisi ini kan karena kita tropis gitu ya, berarti kan misalnya kadang juga musim panas, Betul. musim hujan, itu kondisi apa yang harus katakanlah ditempatkan di mana nih kalau untuk si kadal gurun? Nah, kalau kadal ini dia memang terbiasa di bagian desert, jadi biasanya panas-panasan dia, Kak. Justru dia agak sensitif dengan air dan suhu-suhu yang rendah gitu. Biasanya kipernya punya treatment sendiri untuk menjaga kondisi dia tetap prima gitu sih, Kak. Nah, sejauh ini ada berapa kadal gurun di sini? Kalau di sini kita taruh dia ada 3. Iya, tadi biasanya berinteraksi satu sama lain sih gitu. Nah, unik ya dari hewan ini ketika dia komunikasi nih, Kak, dia punya ciri khas. Biasanya dia akan wave ke teman-temannya dadah atau dia ngangguk-nganggukin kepala.
Ih, lucu banget ya, berarti saya sampai terkejut banget nih. Maksudnya komunikasi sama kita? Komunikasi sama teman-temannya gitu. Iya, kalau sama kita dia hanya ngeliatin kita aja gitu. Kadang kalau dia merasa terganggu, ada di bagian dagunya itu memang bentuknya seperti janggut, nanti dia akan buka itu kalau dia merasa terganggu atau merasa marah gitu. Makanya kita sebutnya sebagai kadal berjanggut. Oke, lucu banget ya kadal berjanggut. Nah biasanya apa aja sih Kak kalau misalnya dalam proses kayak perawatan, selain kondisi kulit yang sangat berpengaruh sama kadal ini, apa saja sih yang mungkin yang harus kita antisipasi nih kalau misalnya ketemu kadal berjanggut gitu? Karena kalau dia di alamnya sebenarnya menghindari manusia sih Kak, jadi aman. Dan makanya dari itu banyak banget biasanya teman-teman yang pelihara gitu. Paling yang perlu diperhatikan adalah suhunya, suhu tempat tinggalnya dia. Oke, kita kayaknya menuju ke lokasi berikutnya. Boleh Ada kita apa nih? cek ke selanjutnya ya? Oke, kita akan lihat bagian sulcata. Sulcata, seperti apa ya? Let's go. Sobat Iptek, kalau tadi kita sudah dari sana ketemu dengan kadal berjanggut, ada apa lagi di sini? Ada kura-kura sulcata Kak. Sulcata. Apa tuh kura-kura sulcata? Ini adalah salah satu jenis kura-kura yang terkenal ada di nomor ketiga sebagai kura-kura terbesar di dunia Kak. Keren banget ya. Wow, kura-kura terbesar dan dia ada di sebelah sana. Sedang melakukan aktivitas apa tuh Dia biasanya? lagi makan Kak, karena di hewan ini adalah salah satu hewan herbivora, jadi dia biasanya makan tumbuh-tumbuhan. Dan memang kondisi harus seperti ini ya tempat Betul. tinggalnya gitu Iya, ya. betul. Oh jadi ini aman ya kalau Iya. misalnya mau kita pelihara di rumah. Sebenarnya kalau aman selama kita nggak mengganggu sih, karena walaupun dia terlihat lucu nih Kak sebenarnya dan dia nggak punya gigi, tapi rahangnya ini cukup tajam Kak. Iya, jadi kita harus tetap hati-hati. Harus hati-hati nih. Nah ini nih kayaknya udah mulai mau mendekat gitu ya. Nah ini kalau sulcata contoh yang sekarang deh, biasanya kan ada nama-namanya ya, enggak ya? Yang ini belum dikasih nama. Oh, nih, belum Kak. dikasih nama. Kalau Ini misalnya umur teman-teman berapa mau kasih nama, kalau yang ini masih masuk remaja dia. Oh masih masuk Iya, remaja. betul. Nah ini kebiasaan yang paling sering. Tadi kan juga kita udah dijelasin gitu ya sama Kak Hani perbedaan antara kura-kura sama penyu. Betul. Nah kalau misalnya dalam kondisi misalnya hujan atau panas sekali, ada nggak sih perubahan kondisi sama si kura-kura ini? Nah uniknya dari sulcata ini, dia biasanya mengubur kepalanya atau gali-gali lubang ketika kondisinya terlalu panas gitu deh Kak. Oke, jadi memang ada perubahan ya. Nanti Iya. kita masih ngobrol lagi kira-kira tentang apa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Kepo Iptek. Yuk kita jalan lagi Kak Hani. Hey. Ya Sobat Iptek, tadi kita udah jalan-jalan di Animalium Brin Animal Science Center yang berlokasi di Cibiru, Jawa Barat. Terima kasih ya Kak Hani. Oke, sama-sama. Ini kayaknya adik-adik udah makin tahu dan banyak pengetahuan yang didapat deh dari hari ini. Mantap kalau gitu ya Kak ya. Oke, sehat selalu dan sukses Oke, selalu ya terima Kak kasih Hani. banyak, Kakak. Sampai ketemu lagi. Bye. Nah, tidak terasa ya, usai sudah perjumpaan kita dalam Kepo Iptek di edisi kali ini. Bagaimana? Masih kepo? Atau kayaknya masih ada hal yang pengen diketahui? Kita akan ketemu lagi nih di episode berikutnya. Saatnya saya Suara Madina undur diri, sampai jumpa.